Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Venska Marika Marlisa, NIM B1D1190818, kelas 2019A dari Prodi 4 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan fungsi pankreas. Yang pertama, kita masuk pada anatomi dan fungsi pankreas. Perlu kita ketahui bahwa pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang terletak pada bagian kiri atas perut, tepatnya di belakang lambung. Organ ini memanjang hingga limpa dan dikelilingi oleh usus 12 jari, usus besar, serta kantong empedu. Panjang keseluruhan pankreas adalah 15-25 cm. Pankreas berbentuk oleh dua primordial yang terpisah, yaitu pankreas dorsal dan pankreas ventral. Pankreas terbentuk oleh dua primordial di mana bagian dorsal terlihat lebih awal dan menghidupkan hampir seluruh bagian pankreas. Hal ini diikuti dengan pembentukan pankreas ventral di samping saluran empedu yang membentuk kepala pankreas dan proses uncinate. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Yang kedua yaitu fungsi endokrin. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula darah. Selanjutnya, fungsi pankreas layaknya endokrin, ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptida. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Kita masuk pada anatomi pankreas. Anatomi pankreas yang berbentuk seperti berudu terbagi atas tiga, yaitu kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Kepala. Bagian paling lebar dari pankreas ini berada di lekukan usus 12 jari. Kepala pankreas adalah tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus. Kemudian badan pankreas, bagian terbesar dari pankreas ini terletak di dasar lambung. Kemudian ekor pankreas, bagian ini berada di dekat pinggiran cekung limpa. Ekor pankreas berisi hormon pankreatik polipeptida yang akan menghambat sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantong empedu. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu yang pertama hormon insulin, yang kedua hormon glukagon, yang ketiga hormon somatostatin, yang keempat hormon polipeptida. Hormon insulin adalah hormon yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian hormon glukagon adalah hormon yang berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah. Jadi hormon insulin dan hormon glukagon ini berfungsi untuk mengatur gula darah dalam tubuh. Kemudian hormon somatostatin. Hormon somatostatin dan hormon polipeptida adalah hormon yang berfungsi untuk menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya. Kemudian kita masuk pada enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar yang juga ikut berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas meliputi yang pertama enzim lipase, yang kedua enzim amilase, yang ketiga enzim protase, yang keempat enzim tripsin, yang kelima natrium bikarbonat. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase, enzim ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa atau disakarida. Kemudian enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas memecah protein di makanan menjadi asam amino. Kemudian enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein, mengubah protein menjadi polipeptida. Dan natrium bikarbonat adalah enzim yang berperan sebagai menciptakan suasana basah yang mengaktifkan enzim-enzim. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan laboratorium gangguan fungsi pankreas. Yang pertama, amilase. Amilase, pemeriksaan laboratorium ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Praanalitik amilase spesimen. Jenis spesimen yang digunakan adalah serum,
dan juga plasma heparin. Kemudian cara pengambilan yang bisa digunakan adalah darah kapiler dan darah vena. Kemudian cara penyimpanannya, yang pertama pada suhu 20 derajat sampai 25 derajat Celcius stabil selama 1 hari, dan yang kedua pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, dan yang ketiga pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun. Kemudian analitik, standar WHO atau IFCC. Metode yang digunakan adalah reaksi enzimatik EPS-G7. Prinsipnya yaitu etiliden dan nitropenil, kemudian maltoheptaosida oleh amilase dihidrolisis menjadi 4,6 etiliden GP, glukopiranosi, nitropenil. Lalu nitropenil diubah oleh glukosidase menjadi nitropenol kompleks yang berwarna dan glukose. Intensitas warna kompleks yang terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase. Absorbansi larutan diukur pada 405 nm secara fotometri. Kemudian yang banyak digunakan saat ini yaitu metode colorimetric enzimatic atau CNPG3 blockade substrate. Prinsipnya yaitu amilase akan menghidrolisis chloronitropenil maltoheptause menjadi chloronitropenil maltotetraose. Kemudian nitropenil maltotriose oleh glukosidase diubah menjadi nitropenol berwarna dan glukose. Kemudian intensitas warna kompleks terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase. Absorbansi larutan kompleks diukur pada 405 nm secara fotometri. Kemudian pasca analitik. Pasca analitik dari amilase adalah pada metode enzimatik. Usia dan jenis kelamin bayi baru lahir, konvensionalnya itu 5-65, faktor konversinya 0,017 dan satuan internasional 0,09 sampai 1,11. Kemudian usia dan jenis kelamin dewasa, konvensionalnya itu 27 sampai 131, satuan internasionalnya 0,46 sampai 2,23. Kemudian usia dan jenis kelamin 60 sampai 90 tahun, konvensionalnya 24 sampai 151, satuan internasionalnya 0,41 sampai 2,57. Interpretasi hasilnya yaitu peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut dan penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, seperti hepatitis, sirosis hati, atau keracunan kehamilan. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan lipase yang terdiri juga dari 3 tahap, yaitu praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Praanalitik yang pertama jenis spesimen. Jenis spesimen yang dapat digunakan yaitu yang pertama serum, plasma, dan plasma heparin. Kemudian cara pengambilannya sama juga dengan yang amilase, bisa dari darah kapiler dan juga darah vena. Cara penyimpanannya yaitu yang pertama pada suhu 20 derajat sampai 25 derajat Celcius stabil selama 1 hari, dan yang kedua pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, dan yang ketiga pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai dengan 1 tahun, dan yang keempat pada suhu minus 70 derajat Celcius stabil selama 3 tahun. Kemudian analitik, yang pertama standar IFCC menggunakan metode colorimetric enzimatic dengan prinsip senyawa asil oleh lipase dihidrolisis menghasilkan grup sulfhidril. Lalu sulfhidril direaksikan dengan sulfhidril kromogenik menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang absorbansi larutan kompleksnya diukur pada 340 nm secara fotometri. Kemudian yang banyak digunakan saat ini yaitu metode colorimetric kinetik. Prinsipnya yaitu lipase menghidrolisis substrat, kemudian glutarik acid dalam suasana basah mengalami dekomposisi spontan membentuk glutarik acid dan metilresorufin. Warna kompleks ungu kebiruan absorbansi larutan kompleks tersebut diukur pada 580 nm secara fotometri. Kemudian kita masuk pada pasca analitik lipase yaitu nilai rujukan lipase 10-14 U/L. Kemudian interpretasi hasil yang pertama, peningkatan kadar lipase dapat terjadi pada pankreatitis, obstruksi saluran pankreas,
kolestatis akut, sirosis, penyakit ginjal yang parah, dan penyakit radang usus. Kemudian yang kedua yaitu pada pankreatitis, serum lipase akan meningkat. Peningkatan terjadi setelah 36 jam dari onset. Yang ketiga, lipase dapat meningkat ketika kadar amilase dalam keadaan normal. Yang keempat, lipase bertahan lebih lama dalam serum dibandingkan amilase pada pasien pankreatitis. Kemudian, nilai kritis daripada lipase yaitu lebih dari 500 U/L. Baik, sekian dan terima kasih dari pemaparan materi saya tentang gangguan fungsi pankreas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.